buat ngirim anaknya ke Amerika sendirian tanpa pendamping. When your own mother and father have sent you from Cuba to the United States of America, all by yourself. Banyak anak-anak Kuba di Amerika malah terdata sebagai oke, kita bahas perang-perangan lagi. Tapi kalau biasanya gue ngebahas soal perang fisik atau perang senjata kimia, sekarang gue pengen ngebahas tentang perang propaganda. Kayaknya belum pernah ya kita bahas perang begini ya. Belum kan ya? Perang propaganda yang bakal kita bahas ini tuh bahkan dampaknya kerasa sampai sekarang. Dan nggak cuma ngerusak hubungan antar negara, tapi juga sampai ngerusak hubungan keluarga. Wah, bisa begitu ya. Tapi sekali lagi sebelum kita mulai, buat yang belum sempat nyoba, atau mungkin udah nyoba dan ketagihan, jangan lupa, Celek Kolagen bisa lu beli di Indomaret terdekat. Kandungan vitamin C sama kolagennya kan bener-bener dibutuhin tubuh kita nih. Celek Kolagen, ceng makley. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Operasi Peter Pan. Propaganda Amerika yang bikin ribuan anak-anak Kuba harus pisah sama keluarganya. Di Learning by Googling. Sebenarnya, sejarah hubungan Kuba dan Amerika ini nih panjang banget ya. Dari sekitar tahun 1818, waktu Spanyol masih nguasain Kuba. Ya pokoknya intinya hubungan Amerika sama Kuba ini panas dingin terus lah, naik turun terus. Terus Kuba juga sempat dikuasain kan sama Amerika. Ya pokoknya intinya panjang lah sejarah mereka. Tapi buat tahu latar belakang kenapa operasi Peter Pan ini bisa terjadi, kita tuh kayaknya cukup balik ke tahun 1933. Waktu orang-orang mikirnya Kuba ini udah bener-bener lepas dari Amerika. Ternyata di tahun itu Amerika ini malah berulah lagi di Kuba. Dengan ngedukung kudeta militer yang dipimpin oleh Sersan Fulgencio Batista. Batista ini sendiri, yang awalnya dianggap bakal jadi harapan sama warga Kuba, malah berubah jadi diktator. Waduh. Setelah dia berkuasa, Batista yang dapat dukungan dari Amerika ini, dia nih malah sering ngelakuin korupsi dan bagi-bagi jabatan ke kerabatnya. Dan gara-gara kelakuannya ini, akhirnya di awal 1950-an, mulailah tuh muncul gerakan-gerakan ngelawan rezim Batista. Dan akhirnya kampanye anti-Amerika pun banyak disuarakan di sini. Kenapa jadi anti-Amerika? Karena Amerika ini dianggap jadi backingannya rezim Batista selama ini. Ditambah sejarah Amerika Kuba sebelumnya yang emang nggak pernah bagus kan. Jadi ya udah, sentimen Amerika jadi makin tinggi di Kuba. American politics at this point is obsessed with fears of communism, so the US backs Batista in the war, no matter how brutal he becomes. Dan setelah kurang lebih 6 tahun melakukan perlawanan ke rezim Batista, akhirnya di tahun 1959, perlawanan rakyat Kuba ini membuahkan hasil. Batista berhasil digulingkan setelah Amerika nggak mau lagi ngedukung dia. Dan di momen inilah Fidel Castro, yang sebelumnya jadi pemimpin revolusi Kuba, diangkat jadi Perdana Menteri Kuba. Nah, di bawah kepemimpinan Fidel Castro inilah, sentimen anti-Amerika di Kuba jadi makin kenceng, jadi makin kuat. Fidel Castro sendiri, yang pengen ngejadiin Kuba sebagai negara komunis, di sini dia mulai nargetin para tuan tanah, yang waktu itu hampir bisa dipastiin punya hubungan bisnis sama Amerika. Bahkan nih, yang lebih gila lagi, Castro ini juga nggak segan buat ngeksekusi para tuan tanah ini. Dan eksekusinya ini juga disiarin di TV nasional. Edan. Nah, di sini Amerika ngerespon kelakuan Fidel Castro ini dengan ngejatuhin embargo ekonomi ke Kuba. Dengan harapan ekonomi Kuba jatuh, terus masyarakatnya jadi ngelawan Fidel Castro. Harapannya. Tapi ternyata Kuba nggak kehabisan akal. Abis kena embargo dari Amerika, langsung Kuba beralih menjalin hubungan sama Uni Soviet. Oke. Fidel Castro was the world's longest-serving dictator. Although the United States often tried to get rid of him, in the end, Fidel Castro outlasted 9 American presidents. He was a constant irritant to them, a communist leader right on their doorstep. Nah, di momen ini, masyarakat Kuba ini ternyata nggak sepenuhnya siap nih sama perubahan ini. Terutama mereka yang selama ini ngandelin koneksi bisnisnya ke Amerika. Abis udah mereka, miskin udah. Dan kondisi yang nggak kondusif di masa transisi ini bikin kekhawatiran masyarakat Kuba memuncak.
Dan dari kekhawatiran inilah akhirnya operasi Peter Pan bisa terjadi. Jadi itu tuh operasi apa? Oke, kita bahas dari awalnya nih. Jadi waktu itu, Fidel Castro yang berambisi ngejadiin Kuba sebagai negara komunis, mulai nerapin berbagai kebijakan baru. Semua lini bisnis, khususnya yang berkaitan sama Amerika, dinasionalisasi sama mereka. Selain itu, sekolah-sekolah di Kuba juga sempat berhenti beroperasi selama kurang lebih 8 bulan. Mau itu sekolah negeri, sekolah swasta, bahkan sekolah-sekolah Katolik, semuanya dilarang beroperasi waktu itu. Setelah 8 bulan, baru akhirnya sekolah ini buka lagi. Tapi kurikulumnya udah baru. Jadi kurikulum yang sesuai sama nilai-nilai sosialisme, Marxisme, dan Leninisme. Dan waktu sekolah-sekolah ini dibuka lagi, janji Fidel Castro buat ngasih pendidikan ke semua orang di Kuba ini bener-bener dia wujudin. Bagus dong! Ya bagus sih, tapi masalahnya nggak sedikit orang tua yang malah jadi khawatir. Khawatir sama kurikulum yang baru tadi. Kurikulum yang maksa anak-anak buat tunduk ke negara dan sistem komunis. Bahkan nih, kalau menurut Penn Political Review, di kurikulum baru ini, anak-anak juga disiapin buat jadi revolusionis yang harus siap ngelawan musuh negara dan musuh ideologi. Wah. Terus anak-anak di sekolah nih bahkan sampai diajarin make senjata api dengan dalih mempersiapkan diri jadi pembela tanah air. Terus juga gara-gara sistem pendidikan yang baru ini, banyak orang tua yang khawatir nantinya anak-anak ini bakal dapat doktrin anti agama. Waduh. Menurut lu sendiri gimana? Kalau kurikulumnya begini, lu mending anak lu tetap sekolah, apa nggak usah sekolah aja deh? Komen ya, silakan yang punya anak. So, using education and really envisioning education as a vehicle for establishing a certain amount of revolutionary legitimacy. And where we end up now is a place of real crisis and controversy around Cuban education. Nah, di momen ini, Amerika yang lagi gencar ngasih serangan ke rezim Fidel Castro, ngelihat kesempatan ini buat ngeluncurin serangan baru melalui orang tua yang khawatir ini. Amerika langsung ngebuat propaganda yang makin bikin kekhawatiran para orang tua ini memuncak. Gimana caranya? Cara pertama, lewat stasiun radio yang didanain sama Amerika dan di-backing CIA, Radio Swan. Lewat radio ini, mereka nyebarin rumor-rumor yang nggak bener soal rencana rezim Fidel Castro. Dibilang rezim ini mau ngerebut hak asuh anak dari orang tuanya. Terus cara yang kedua, nggak cuma lewat radio, CIA juga nyebarin selebaran pemerintah palsu yang isinya anak di bawah umur 20 tahun bakal jadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Atau intinya kalau anak lu masih di bawah 20 tahun nih, ya lu nggak punya hak apa-apa atas dia. Dan nggak tanggung-tanggung. Di sini CIA sampai minta tolong ke pendeta-pendeta di sana buat nyebarin selebaran ini. Dan ini semua tujuannya cuma satu. Biar orang tua di sana makin takut. Biar orang tua di sana makin khawatir sama keselamatan anak-anak mereka. Dan rencana CIA ini berhasil. The biggest fear my parents and my other parents in Cuba felt was that they would lose their ability to raise their children in their own way. That the children would not belong to them, but would belong to the revolution, would belong to the government, pretty much like they do now. Para orang tua yang ketakutan ini akhirnya mutusin buat nyelamatin anaknya. Dengan cara mindahin anaknya dari Kuba. Para orang tua ini mikirnya waktu itu tuh kayak, mending anak gua diungsiin sementara deh, daripada nantinya malah dimanfaatin sama rezim. Gitu kira-kira mikirnya. Dan masuklah Amerika di sini. Menurut NPR, Departemen Luar Negeri Amerika waktu itu bikin perjanjian sama Pastor Brian Walsh, seorang imam di Keuskupan Miami. Isi perjanjian itu nyatain kalau Pastor Brian Walsh ini bisa nandatanganin keringanan visa buat anak di bawah umur 16 tahun. Jadi nanti kalau lu di bawah umur 16 tahun, lu bisa gampang masuk ke Amerikanya lewat tanda tangannya Pastor Brian Walsh. Nah, kalau menurut histori, sebenarnya Pastor Brian Walsh ini nih sebelumnya udah sempat ngurus satu anak pengungsi dari Kuba. Namanya Pedro Martinez. Dan pas lagi ngurus Pedro inilah, Pastor Brian Walsh ngeliat kondisi Pedro yang menyedihkan banget.
Dan dia jadi khawatir sama kondisi anak-anak di Kuba, khususnya anak dari musuh politiknya Fidel Castro, yang berpotensi ngalamin diskriminasi. Ya, karena alasan itulah akhirnya Pastor Brian Walsh ini mau bikin perjanjian itu. Dia niatnya pengen ngebantu anak-anak di Kuba. Dan akhirnya, setelah perjanjian tadi, kabar kalau Amerika ngasih keringanan visa perlahan kesebar di Kuba. Dan di sini banyak kopian tanda tangan Pastor Brian Walsh yang dipakai para orang tua tadi buat ngirim anaknya ke Amerika sendirian tanpa pendamping. Nah. Kalau menurut cerita dari salah satu anak yang dikirim ke Amerika, Carmen Valdivia, dia cerita waktu itu dia sama adiknya nih diantar sama ibunya ke bandara. Dan waktu udah sampai bandara, mereka berdua langsung dipisahin dari ibunya. Terus anak-anak yang bakal terbang ini juga dilarang buat bawa barang terlalu banyak. Bawa seperlunya aja. Dan yang harus kita ingat di sini, sekali lagi, sampai di sini nih mereka, para orang tua dan anak ini, masih percaya kalau perpisahan mereka ini nih cuma sementara. Cuma sampai kondisi politik Amerika sama Kuba kondusif lagi. Dan akhirnya di sini kurang lebih ada 14.000 anak-anak yang terbang dari Kuba ke Amerika dalam kurun waktu sekitar 3 tahun. Dari 1960 sampai 1962. Jadi ya program inilah yang dikenal dengan nama Operasi Peter Pan. Atau nama lainnya tuh Operasi Pedro Pan. Terinspirasi dari kisah Peter Pan yang ngebawa anak-anak ke Neverland. Ngebawa anak-anak ke dunia baru yang indah. Harapannya indah. Tapi yang namanya harapan kan kadang nggak sesuai sama kenyataan ya. Dan inilah yang terjadi di operasi ini. Di tahun 1962, krisis misil Kuba bikin operasi Peter Pan ini berhenti. Para orang tua yang sebelumnya direncanain buat terbang ke Amerika dan ketemu sama anaknya, kebanyakan malah nggak berangkat sama sekali. Aduh, wah. Kalau menurut histori, 60% anak-anak yang terbang dari Kuba pada akhirnya malah jadi tanggung jawab pemerintah Amerika Serikat. Ya, beberapa anak emang berhasil ketemu sama orang tuanya dan tinggal sama orang tuanya di Amerika. Tapi ya itu cuma beberapa. Kebanyakan berakhir di kamp pengungsi atau di panti asuhan. And I'll never forget, never ever, as long as I live, forget that moment when we said goodbye to our father and he had a taxi there waiting for us to go to the airport. Well, first we said goodbye to all our family, and I knew that I would never see them again. I just knew it. Dan yang lebih parah lagi, pengurusan administrasi yang berantakan jadi bikin banyak anak-anak Kuba di Amerika malah terdata sebagai anak-anak berperilaku buruk yang harus direhabilitasi di panti. Lah, lu bayangin deh jadi mereka. Masih muda, masih anak-anak malah, nggak jarang umurnya masih di bawah 10 tahun. Lu nggak kenal siapa-siapa di negara orang, barang-barang lu juga nggak ada. Pas nyampe, langsung dikirim ke panti. Ke panti yang mungkin aja pelayanannya tuh buruk. Aduh. Ya, jadi intinya, anak-anak Peter Pan ini harus ngadepin kenyataan kalau mereka di Amerika tuh bener-bener orang baru. Kebayangkan lu tekanan mental mereka kayak apa? Mungkin pas di Kuba dulu mereka anak orang kaya, tapi setelah Fidel Castro nyita banyak aset pribadi keluarga mereka, ya mereka jadi bukan siapa-siapa. Terus diterbangin lagi mereka ke negara yang nggak mereka kenal, sendirian pula. Makin bukan siapa-siapa lagi mereka di negara itu. Wah, kasian ya. Akhirnya nasib anak-anak ini ya hoki-hokian aja udah. Beberapa ada yang beruntung bisa dapat keluarga asuh di Amerika. Tapi sisanya ya hidup di panti. Dan pas sudah keluar, mereka bener-bener harus kerja keras dari awal buat nyambung hidup. Dan di sini banyak anak-anak Peter Pan ini yang bahkan sampai sekarang gak pernah ketemu lagi sama keluarga mereka. Kebayang gak lu jadi orang tuanya? Niatnya mau nyelamatin anak, malah lost kontak selamanya. When you are sent away to school for the first time, or you go away to camp, everything is strange. Everybody is stranger. It's even more bewildering when your own mother and father have sent you from Cuba to the United States of America, to a strange country, all by yourself. Pemerintah Kuba sendiri akhirnya nanggepin operasi ini dengan bilang kalau
Operasi Peter Pan ini adalah upaya kudeta Amerika melalui propaganda. Dihabisin tuh generasi-generasi mudanya, biar mereka bisa berkuasa nanti pelan-pelan. Yang parah lagi, di Amerika, di akhir tahun 1960-an, waktu banyak kamp pengungsi yang akhirnya ditutup, ini nih bikin informasi soal operasi Peter Pan ini bener-bener nggak bisa diakses. Informasinya hilang gitu aja. Data-data kayak siapa aja anak-anak Peter Pan ini, asalnya dari mana, mereka sekarang tinggal di mana, kesebar di mana aja, itu data-datanya udah nggak bisa ditemuin. Nggak bisa ketahuan jadi. Anak-anak Peter Pan yang udah masuk ke Amerika itu namanya siapa-siapa aja. Cirinya kayak gimana, udah nggak bisa ketahuan, udah hilang datanya. Ada. Dan itu cuma salah satu dari banyak konflik Amerika-Kuba lainnya. Jadi gimana? Perlu kita bahas konflik-konflik mereka yang lain? Silakan komen. It's the communist-run island just 90 miles off the United States. And for more than 50 years, relations between Cuba and the United States have been chilly at best. Until now. Oke, sekian dari Meguging kali ini tentang operasi Peter Pan di Kuba. Ini agak-agak jahat sih ya. Anak kecil loh ini loh. Masa depannya jadi nggak jelas pada. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di Stuk kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.